Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MySQL. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan MySQL. Sebelumnya kita sudah melakukan setup untuk Docker dan juga restore database latihannya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan query data. Nah, query data akan berhubungan dengan perintah select. Nah, perintah select ini merupakan perintah yang sering banget digunakan ketika kita akan mengambil data dari tabel atau database, terutama RDBMS. Pernyataan select digunakan untuk memilih data dari satu atau lebih tabel. Nah, perintah dasarnya seperti ini ya. Kita ada perintah select untuk menentukan bahwa kita akan memanggil atau mengambil sebuah list data. Kemudian ada from table name. From table name ini merupakan sumber yang akan kita gunakan. Ketika sebuah perintah select dieksekusi, dia akan menggunakan from terlebih dahulu, baru dia akan mengeksekusi selectnya. Jadi walaupun kita menulisnya select paling duluan, tetapi ketika dieksekusi dia akan menjalankan from terlebih dahulu. Nah, pastikan teman-teman sudah merestore ya untuk database latihannya. Kita akan menggunakan contohnya ini employee. Nah, kita buka MySQL Workbench-nya. Kita akan login dengan akun yang sudah kita gunakan sebelumnya ya. Nah, kita akan coba melakukan select table employee. Pastikan inventory sudah terpilih. Kalau belum, tinggal klik kanan, kemudian set as default skema. Nah, supaya dia terpilih sebagai skema yang digunakan. Nah, kalau kita lakukan select, nah perintah selectnya, jika kita menggunakan bintang artinya kita mengambil semua field yang dimiliki oleh table. Kemudian kita lanjutkan dengan from. Nah, from ini untuk sumbernya kita gunakan employee. Nah, misalkan ini ya. Artinya kita akan mengambil semua data dari tabel employee. Kita jalankan, maka dia keluar seperti ini. Nah, semua data yang dimiliki oleh tabel employee. Nah, tetapi kita juga bisa memilih hanya beberapa kolom saja. Misalkan di sini kita definisikan hanya last name saja. Ini ada last name. Kemudian saya akan menggunakan first name-nya, misalkan ini. Kemudian saya akan mengambil job title aja seperti ini. Kemudian kita jalankan, maka hanya field yang kita tentukan saja yang dimunculkan. Itu terkait dengan perintah select ya. Nah, kemudian MySQL select juga secara default kita tidak perlu menambahkan from ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Oracle, kode Oracle itu harus ada from-nya ya. Misalkan kita melakukan sebuah perhitungan, maka from-nya harus tetap didefinisikan. Tetapi di MySQL ini tidak perlu selalu menggunakan from. Jadi bisa kita buat tanpa menggunakan from. Misalkan kita menghitung sebuah penjumlahan. Jadi cukup di sini kita definisikan select 1 ditambah dengan 1, misalkan kita akan menghitung penjumlahan angka 1 dengan 1. Ini bisa kita blok. Nah, kemudian kita langsung jalankan. Maka kita langsung mendapatkan hasilnya seperti ini. Ataupun kita memanggil fungsi, misalkan select now. Now ini kita gunakan untuk memanggil waktu saat ini. Nah, kita jalankan, maka kita mendapatkan waktu saat ini. Atau kita memanggil fungsi untuk menggabungkan string yang dimiliki oleh MySQL. Misalkan saya select concat. Nah, misalkan saya akan gabungkan sebuah string pojok, kemudian saya akan tambahkan di sini spasi. Kemudian ada nama belakangnya, misalkan kode seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita tinggal jalankan, maka ini langsung muncul walaupun kita tidak mendefinisikan from di sini ya. Nah,
Kita juga bisa menambahkan alias. Nah, untuk menambahkan alias, kita bisa menambahkan langsung ataupun dengan S, kemudian nama aliasnya. Misalkan saya tambahkan NIM, seperti ini. Kita run, maka ini bisa. Ataupun kita juga bisa tambahkan sebuah perintah S atau alias ya. Ini juga sama, bisa ya. Kalau misalkan aliasnya ini ada spasi kosong, maka kita harus mengupdate dengan sebuah petik. Misalkan saya ganti dengan full name, maka kita harus tambahkan petik kalau misalkan di sini ada spasi kosong. Nah, kita jalankan. Nah, maka di sini sudah muncul sama ya. Nah, itu terkait dengan perintah select ya. Nah, ini contohnya sudah kita coba. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengeksekusi perintah select, tidak dimulai dari select terlebih dahulu, tapi akan dimulai dari from. Kemudian perintah select di MySQL tidak harus memiliki from table name, kita bisa langsung tanpa adanya from. Kemudian pembuatan alias bisa dengan S alias ataupun langsung. Kemudian alias dengan spasi kosong harus kita update dengan petik 1. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.